terasa kita memasuki bagian yang ketiga dari 5 tujuan yang terkandung di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Bagian yang pertama penyembahan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua adalah persekutuan, membuat kita menyadari bahwa kita butuh keluarga Allah yang akan kita dapatkan melalui persekutuan-persekutuan. Sekarang kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu pemuritan. Persekutuan akan menjadi kosong tanpa adanya pemuritan. Persekutuan hanya akan menjadi ajang kumpul, curhat bila tidak ada pemuritan di dalamnya. Melalui pemuritan kita akan dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Melalui pemuritan kita akan bisa melihat pertumbuhan karakter jemaat pada tiap-tiap anggota yang ada di dalam persekutuan. Proses menghidupi karakter Kristus tidak cepat dan tidak mudah. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat dan bertumbuh melalui proses yang ada. Setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk membentuk karakter Kristus di dalam hidup kita. Mari kita mau meresponi dengan benar. Inti panggilan menjadi murid Kristus. Mengikuti teladan Kristus menjadi murid kiranya menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhan, penguasa langit dan bumi, pencipta segala yang ada, kami datang dengan pujian dan penyembahan. Dan itu memulihkan hati kami, menyembuhkan hati kami, membebaskan kami dari segala yang jahat. Dan hati kami tertuju kepada firman-Mu untuk mengalami kekuatan yang baru di dalam iman yang terus bertahan di tengah-tengah keadaan apapun yang saat ini kami hadapi. Bahkan di tengah-tengah api persoalan sekalipun, biarlah kami kedapatan setia memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan, hati kami siap. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berdoa menjumpai Anda semua pada hari ini dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudaraku, adalah hal yang mudah pada saat semua berjalan baik, semua berjalan seperti yang kita harapkan, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Doa kita juga dijawab, dan pada saat itu kita memuji, kita bersyukur, kita berbuat baik. Tetapi lain ceritanya pada saat semua yang kita alami hari ini ternyata di luar harapan, dan itu lebih kepada hal yang negatif, di mana api persoalan terjadi dalam hidup kita, pergumulan yang berat, kemudian doa-doa kita lama tidak dijawab, seolah-olah Tuhan diam dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah untuk menjaga hati tetap benar, bukan hal yang mudah untuk menjaga perkataan kita tetap penuh syukur, bukan hal yang mudah untuk tetap berbuat baik di masa-masa seperti itu. Seringkali kemudian kita bertanya, kenapa persoalan ini terjadi pada aku? Kenapa persoalan ini begitu berat? Kenapa hanya aku yang mengalaminya? Kenapa kok sekarang? Dan banyak pertanyaan lagi yang mempertanyakan di mana Tuhan, di mana pertolongan itu pada saat persoalan ini mengelilingi kita. Saudaraku, ini sesuatu yang lumrah terjadi sebagai manusia yang terbatas, yang sulit memahami banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Apalagi di masa-masa seperti ini, di tengah-tengah pandemi, ada begitu banyak pertanyaan dan begitu banyak kekhawatiran kita dengan masa depan, karena hari-hari ini seolah-olah yang kita lihat lebih banyak api persoalan ketimbang pertolongan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar pada hari ini tentang satu firman untuk kita bisa melihat api persoalan hidup dari sudut pandang Tuhan. Karena saudara tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dia tetap pegang kendali, dia Tuhan, dia tetap berkuasa, dan dia sanggup menolong kita, mengubahkan apa yang tidak baik untuk jadi baik. Ada amin saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah bagaimana kita pertama-tama harus melihat dapur perapian dari sudut pandang Tuhan. Supaya saudara dan saya pada saat mengalami perapian, api persoalan hidup, saudara dan saya tidak buru-buru mengutuki nasib saudara, tidak buru-buru berkata buruk tentang hidup saudara, tidak buru-buru kemudian menyerah begitu saja. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang dapur perapian dari satu kisah 3 orang sahabat Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, kalau kita melihat di sana, saudara, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, menunjukkan satu iman yang bertahan di tengah-tengah kesesakan. Judulnya adalah dapur perapian karena kita tahu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego satu kali mereka hidup di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dan Raja Nebukadnezar membuat patung replika dirinya untuk disembah seluruh bangsa yang ada dalam jajahannya. Dan kita tahu karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah bangsa budak pada saat itu, mereka dipilih untuk melayani raja, maka mereka hidup di istana raja, di lingkungan istana raja, dan mereka juga orang yang terkena hukum harus menyembah patung itu. Mereka tahu itu tidak sesuai dengan firman Allah, dan yang terjadi adalah mereka
memutuskan untuk hidup berbeda dengan yang lainnya, mereka tidak ikut menyembah patung tersebut. Dan kita tahu bahwa itu membuat Raja Nebukadnezar murka, Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat Raja Nebukadnezar murka, dipanggillah ketiga orang itu, diberi mereka satu tawaran sekali lagi. Hei Sadrak, Mesak, dan Abednego, maukah engkau menyembah? Kalau kamu mau menyembah, aku kasih kesempatan. Saudara diberi kesempatan, diberi bunyi-bunyian dari ceracap dan yang lain-lainnya. Kau menyembah patung itu, maka aku akan mengampuni kalian. Tetapi yang terjadi, saudara, ada sebuah pernyataan iman di Daniel pasal 3 ayat 17-18. Di mana saat mereka diberi penawaran seperti itu, mereka tetap berkata, saya tidak akan menyembah. Padahal mereka tahu resiko menolak perintah raja adalah kematian. Dan nanti kita akan melihat pada akhirnya mereka dimasukkan ke dapur perapian. Ke perapian yang menyala-nyala. Yang merupakan gambaran dari persoalan yang tidak mungkin diselesaikan secara manusia. Mari kita lihat jawabannya luar biasa. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Wow, ayat 18 ini garis bawahi baik-baik saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara, kita melihat dari kisah ini sebuah contoh iman yang bertahan. Iman yang walau, bukan iman kalau. Ya, banyak orang punya iman itu imannya kalau. Kalau diberkati Tuhan, saya bersyukur. Kalau papa saya kasih handphone baru, saya mengucap syukur, saya bersuka cita. Kalau istri saya nggak cerewet, wih, saya happy, saya bahagia. Saudara, imannya iman kalau. Ada syaratnya, sangat dipengaruhi oleh situasi. Tetapi melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekali lagi firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk punya iman yang bertahan, iman yang walau. Walau istrinya cerewet, tapi tetap saya sayangi Pak. Walau papa belum kasih saya handphone baru, saya tetap respect sama papa saya dan saya percaya dia adalah papa yang baik. Dan seterusnya. Sekali lagi, iman yang bertahan adalah iman yang walau. Saudara, kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego berhadapan dengan hukuman kematian yang sangat mengerikan. Karena dia akan dimasukkan ke dapur perapian yang menyala-nyala dan dibakar, dipanaskan 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Saudara, ini adalah gambaran persoalan yang mencapai puncaknya. Persoalan yang klimaks. Persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Apalagi dikatakan pada waktu mereka dicemplungkan ke dapur perapian yang menyala-nyala itu. Alkitab mencatat, yang nyemplungin aja kebakar. Apalagi yang dicemplungin, saudara. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi bahwa peristiwa pada saat mereka dimasukkan ke sana. Mereka dimasukkan dalam keadaan yang terikat. Saudaraku, ini adalah gambaran api persoalan yang sangat tidak mungkin selesai secara manusia. Saudara, mereka punya iman yang bertahan. Ada satu perkataan yang indah, dia katakan, seandainya Tuhan tidak tolong, saya tidak akan menyembah patung itu. Saya akan tetap menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang saya kenal itu. Luar biasa. Bagaimana dengan kita di masa-masa penuh kesesakan ini? Apakah kita punya iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mari kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka melihat dapur perapian. Api persoalan itu bukan kondisi di mana Tuhan meninggalkan mereka. Itu bukan kondisi di mana Tuhan tidak berdaya dan tidak sanggup tolong mereka. Mereka tidak melihat masalah sebagai satu keadaan nasib sial di mana mereka kemudian harus mengutuki dan mengasihani diri. No, mereka mengalami cara pandang iman yang hebat yang membuat mereka bertahan melalui kesesakan karena mereka melihat dapur perapian dari sudut pandang Tuhan. Saudaraku, ketahuilah,
seringkali masalah, api persoalan Tuhan pakai untuk mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup kita. Mari kita lihat satu persatu apa yang Tuhan mau bicara hari ini tentang dapur perapian, tentang persoalan yang saudara sedang hadapi hari ini. Saudaraku, dapur perapian adalah kesempatan kita untuk melihat Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat api persoalan hidup menjadi sesuatu yang menghanguskan mereka. Sebaliknya, dapur perapian itu menjadi kesempatan untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Dapur perapian adalah kesempatan saudara dan saya untuk melihat Tuhan, untuk mengalami kuasa Tuhan. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 25 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Akan tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Saudara, mereka dipaksa untuk masuk ke perapian yang menyala-nyala, yang mencemplungkan mereka, yang mendorong mereka untuk masuk ke perapian yang menyala-nyala itu, mati terbakar saking panasnya, luar biasa. Dan mereka bukan hanya jatuh dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka jatuh dalam kondisi apa, saudara? Terikat. Artinya ini adalah sebuah simbol bahwa mereka dalam kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Jatuh dalam kondisi tidak terikat aja pasti terbakar habis. Tetapi mereka jatuh dalam kondisi terikat. Tapi yang luar biasa pada waktu mereka jatuh dalam kondisi terikat, yang artinya seharusnya tidak mampu berbuat apa-apa, yang artinya harusnya langsung mati karena mereka tidak bisa melawan, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang terjadi adalah Raja Nebukadnezar menjadi terkejut dan segera bangkit. Dia berkata kepada para menterinya, saudara, dikatakan dia menjadi terkejut. Dan dia segera bangkit. Dia berkata kepada menterinya, bukankah ketiga orang itu telah diikat? Saudara lihat? Bukankah sudah diikat? Bukankah sudah dilemahkan? Bukankah sudah dibikin tidak berdaya? Hari ini mungkin api persoalan membuat saudara tidak berdaya. Membuat saudara tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dilemparkan ke dalam api itu, pertanyaan dari Nebukadnezar. Dan para menterinya berkata, benar ya Raja. Dia menjawab dan berkata, akan tetapi aku melihat 4 orang. Tadi yang jatuh 3, yang muncul 4. Mereka tidak terluka. Wow. Dan yang keempat itu seperti anak dewa. Saudara, di sini kita melihat bahwa pada saat mereka jatuh dalam kondisi terikat, sebagai sebuah gambaran seperti halnya saudara dan saya hari ini. Pak, saya sudah nggak tahu harus buat apa lagi. Pak, saya nggak tahu harus kerja apa lagi. Pak, saya nggak tahu harus coba apa lagi. Karena ada kondisi tidak berdaya. Tangannya terikat. Sudah begitu harus jatuh di perapian yang menyala-nyala. Sudah begitu perapian itu 7 kali lipat panasnya dari biasanya. Bukankah hari-hari ini kayaknya ini adalah gambaran yang mungkin saudara dan saya sedang alami dan perkatakan setiap hari. Tuhan, kok berat gini sih? Tuhan, kok berat banget sih Tuhan? Tuhan, aku seumur-umur baru kali ini ngalami beratnya hidup kayak begini. Saudara mungkin pernah ngalami seperti itu. Bahkan mungkin sedang mengalami seperti itu. Saudaraku, jangan takut. Karena dapur perapian di saat saudara dan saya tidak mampu, tangan terikat, tidak berdaya, di situ kita akan lihat Tuhan. Amin. Di situ saudara akan lihat Tuhan. Saya selalu katakan pada saat saudara dan saya tidak mampu lagi. Pada saat saudara dan saya bertemu dengan keterbatasan. Di sanalah kita akan melihat ketidakterbatasan Tuhan. Di sanalah kita akan melihat kuasa supranatural yang dari Tuhan. Justru kalau kita masih mampu, kita andalin ini. Yang kita andalkan ini. Karena kita merasa masih mampu. Tapi pada saat kita sudah tidak mampu lagi, haleluya. Mari kita melihat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga kita mampu berkata, seandainya Tuhan tidak tolong, saya tetap akan sembah Tuhan. Tetap punya iman yang bertahan. Karena mereka percaya bahwa pada saat mereka terbatas, mereka punya Tuhan yang tidak terbatas. Bukankah seringkali saudara dan saya
itu berjumpa dengan Tuhan pada saat kita berjumpa dengan keterbatasan kita. Halo? Saudara berdoa ingat Tuhan pada waktu ujiannya nggak bisa kerjakan. Halo? Saudara berjumpa dengan Tuhan pada saat saudara nggak bisa bayar cicilan. Saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan pada saat saudara mulai khawatir dengan masa depan. Tabungan saya cukup enggak? Anak-anak saya nanti gimana? Kesehatan saya kok kayak begini? Pada saat kita berjumpa dengan keterbatasan, di sana kita berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Karena saya sangat percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Yeremia pasal 43 ayat yang kedua, firman Allah berkata seperti ini. Ketika kamu menyeberangi perairan, aku akan menyertaimu. Atau menyeberangi sungai-sungai, mereka takkan menghanyutkanmu. Ketika kamu berjalan melalui api, kamu takkan terbakar, ataupun nyala api akan menghanguskanmu. Sebagai manusia, umumnya kita nggak perlu Tuhan pada saat semuanya berjalan baik, bukan? Untuk itu seringkali Tuhan mengizinkan dapur perapian yang menyala-nyala terjadi dalam hidup kita. Tekanan dan persoalan datang melanda supaya kita sungguh-sungguh kenal Tuhan yang kita sembah. Saya teringat kisah satu keluarga kami yang cukup dekat dengan kami terpapar COVID-19. Ya. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah untuk menerima kenyataan bahwa mereka berdua, suami istri, terpapar bersama-sama dan dalam kondisi bergejala yang berat. Ya. Saturasi turun, ya. Pernafasan agak sesak, ya. Bukan hanya agak, ya, tetapi cukup sesak. Karena mereka juga batuk tidak berhenti. Pada waktu saya sempat kontak dengan mereka, saya telepon, ya. Batuk terus, batuk yang sangat-sangat intens, ya, sangat sering, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mereka berpikir, aduh, kenapa ya kok bisa seperti ini ya? Kenapa kok begini ya? Tapi pada akhirnya, singkat cerita, setelah mereka melalui masa yang panjang untuk mereka mengalami donor plasma dan seterusnya, akhirnya mereka mengalami kesembuhan. Mereka berdua disembuhkan. Tahukah saudara, ada sebuah kesaksian yang saya masih ingat betul sampai hari ini. Dan itu membuat saya ikut mengalami kebaikan Tuhan. Karena istrinya bersaksi, belum pernah seumur-umur dia lihat suaminya mengalami penyembahan dengan Tuhan sedemikian dalam. Di mana mereka dirawat berdampingan karena mereka dapat satu kamar yang sama, dirawat di ruangan yang sama, dan pada saat dirawat bersama itu istrinya begitu kagum karena biasanya istrinya yang sangat rohani gitu ya. Tiba-tiba suaminya menjadi jauh lebih rohani, memuji, menyembah Tuhan sambil nangis di atas ranjang pesakitan itu. Di tengah-tengah keterbatasannya itu, meskipun dia mungkin punya uang banyak, dia punya sumber daya untuk bisa membayar dokter dan yang lain-lain, tapi dia sadar dokter nggak mampu tolong dia kalau bukan Tuhan yang tolong dia. Dan dia mengalami Tuhan. Sejak sembuh, dia mengambil komitmen. Kalau saya sembuh, saya akan rela menjadi pendonor plasmanya. Dan itu dia buktikan sampai hari ini. Kemana-mana di mana dia dibutuhkan dan lolos screening untuk melakukan donor plasma, dia lakukan itu. Karena dia pernah mengalami kebaikan Tuhan. Gak gampang loh saudara, ada banyak orang, wah nanti kalau saya sembuh akan gini, akan gitu. Tapi biasanya kalau sudah sembuh lupa sama janjinya. Tapi dia enggak. Dan saya bersyukur bertemu dengan dia lagi setelah sembuh. Dia banyak bersaksi tentang Tuhan. Kata-katanya berbeda. Dulu lebih banyak bicara bisnis. Dulu lebih banyak bicara tentang peluang usaha. Hari ini dia bicara bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menolong dia. Dan banyak lagi tentang pengalamannya dengan Tuhan. Saudara lihat, seringkali dapur perapian itu Tuhan izinkan. Supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan.
Saudara siap mengalami Tuhan? Dapur perapian adalah kesempatan untuk saudara dan saya mengalami Tuhan dan kuasa-Nya. Haleluya. Saudara, dapur perapian bukan hanya kesempatan untuk saudara dan saya melihat Tuhan. Tetapi dapur perapian seringkali juga Tuhan pakai untuk membuat orang lain melihat Tuhan. Dapur perapian membuat orang lain melihat Tuhan. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-24 sampai ke-27 dari Daniel pasal yang ketiga. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera dan berkatalah ia kepada para menterinya. Tadi 3 orang ya, tapi kenapa jadi 4? Saudara lihat Nebukadnezar mengalami Tuhan. Dari dapur perapian yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat mereka punya iman yang bertahan, mereka melihat bahwa dapur perapian ini bisa menjadi satu kesempatan untuk mengenalkan Tuhan yang mereka sembah. Dan itu yang terjadi dalam iman mereka, terjadi dalam kenyataan. Kok ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu? Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan bukan hanya Nebukadnezar, karena ayat yang ke-27 saya lompat, saudara, dikatakan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri, datang kumpul semua. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Wow. Rambut di kepala mereka tidak hangus, saudara. Kita kalau deket sama orang jual sate aja, saudara, kita pulang sudah baunya hangus, nggak enak gitu. Ini masuk di perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Rambut di kepalanya nggak hangus. Ini ibarat kalau main game itu, anak-anak muda itu kalau main game ini, saya percaya ini armor yang paling dewa gitu, yang paling bagus gitu, yang membuat mereka ini nggak mempan sama sekali, nggak bikin rambutnya hangus. Bahkan jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun, nah ini yang saya katakan tadi saudara, tidak ada pada mereka. Wow, ini armornya, baju tempurnya luar biasa sekali. Tahan api, tahan bau, saudara. Mengapa mereka bisa mengalami ini? Mereka terkagum-kagum, saudara. Seringkali melalui iman yang teguh di saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita, orang lain dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Sakaria pasal yang ke-8 ayat 23, firman Allah juga berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara, ada banyak cerita kalau kita mau ceritakan. Banyak kita bertobat karena melihat hidup orang lain, iman orang lain yang luar biasa dengan Tuhan. Dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita kemudian ingin mengikuti hidup mereka. Benar demikian? Saya percaya tidak sedikit dari saudara dimenangkan, mengenal Tuhan yang benar. Karena melihat seorang pribadi, entah siapa itu, entah itu mungkin saudara seiman atau saudara dari keluarga besar Anda atau siapapun, teman saudara, rekan saudara, saya nggak tahu. Siapa yang mengenalkan tentang Tuhan pertama kali. Sering kali kita mau kenal Tuhan karena kita melihat iman yang bertahan, iman yang berkualitas dari orang yang menyembah Tuhan. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi saudara jangan berasumsi buruk terlebih dahulu pada saat api persoalan terjadi dalam hidup saudara. Ini kesempatan di mana saudara harus membuktikan iman yang bertahan, iman yang walau keadaannya tidak seperti yang kita mau, walau ini berat, walau ini tidak mudah, kita tetap bertahan. Dan pada saat kita bertahan, kita tetap menjaga iman kita benar, perkataan, perbuatan kita tetap benar. Orang lain melihat Tuhan lewat hidup kita. Orang lain bisa lihat Tuhan lewat persoalan yang sedang kita alami. Saya ingatkan satu kisah yang luar biasa dari seorang yang bernama Nick Vujicic.
Saudara tahu Nick adalah seorang yang lahir dengan sindrom langka yang disebut sindrom tetra amelia. Karakteristiknya adalah lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Saudara, dia lahir 4 Desember 82 di Melbourne, Australia. Dan Nick tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja di kantor administratif, sekaligus menjadi seorang penginjil. Dan ibunya seorang bidan, seorang perawat. Nah, saudara kalau lihat latar belakang dari orang tuanya, sepertinya begitu mudah untuk kita berkata, wah ya nggak heran ya, orang tuanya penginjil, ibunya perawat untuk bisa memahami kondisi Nick. Oh tidak. Dalam bukunya di Life Without Limits, ya, Hidup Tanpa Batasan, ya, yang dirilis tahun 2007, Nick menceritakan bahwa ibu dan ayahnya sempat tidak bisa menerima kondisi anaknya pada waktu perawat rumah sakit menunjukkan Nick di depan papa mamanya tanpa lengan dan tanpa kaki. Saudara bisa membayangkan bagaimana menjadi orang tua mendapati bayi saudara dalam kondisi yang tidak sempurna seperti itu. Tetapi luar biasa, sampai pada satu titik ibu dan ayahnya bergumul dengan kondisi itu dan memahami ini, belajar untuk melihat dapur perapian yang sedang mereka alami. Ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk putra mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, itu tidak kemudian berjalan mulus begitu saja. Karena Nick kecil juga berjuang dengan depresi, rasa kesepian, karena dia sering mempertanyakan kenapa dia ini berbeda dari anak-anak yang lainnya. Bahkan pria yang bernama lengkap Nicholas James Fujisik itu sempat, saudaraku, di masa kecilnya saat dia berusia 10 tahun mencoba untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya di bak mandi, saudara. Kenapa? Karena bullying yang dia alami di sekolah. Setiap hari dia dibully, dikata-katai. Tidak punya teman, saudara. Tapi luar biasa, kedua orang tuanya sangat suportif. Sampai pada satu kali di usia 17 tahun, Ibu Nick itu menunjukkan satu artikel tentang laki-laki cacat yang berhasil mengatasi kekurangannya. Sudah lihat, Nick pun belajar dari orang yang cacat yang lainnya. Dan dia kemudian terinspirasi untuk menjadi motivator dan mulai bicara di dalam kelompok gereja. Dan sampai pada akhirnya karirnya terus menanjak. Sampai usia 19 tahun dia sudah menjadi orator, ya, tukang pidato yang sangat profesional. Hingga kini kita tahu Nick sudah menerbitkan kurang lebih ada 8 buku kalau setahu saya. Life Without Limits, itu buku pertamanya yang sudah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia, termasuk di bahasa Indonesia. Juga ada buku-buku yang sudah diterjemahkan yang lainnya, Stand Strong, Unstoppable, Limitless, Be the Hand and Feet, dan lainnya lagi. Berapa banyak buku yang saudara sudah tulis dengan tangan, lengan, kaki yang lengkap. Sering kali kalau kita diingatkan kembali dengan kisah seseorang tanpa lengan dan kaki yang bisa menjadi luar biasa dan melahirkan banyak buku yang menginspirasi bukan hanya mereka yang maaf cacat, tetapi bahkan mereka-mereka yang tubuhnya sempurna, yang jauh lebih baik seharusnya hidupnya dari seorang Nick. Kita bisa melihat Tuhan yang hidup. Tidak sedikit melalui orasi, melalui kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Nick, orang melihat Tuhan. Karena mereka melihat bahwa kok bisa ya, saya yang lengkap aja sering putus asa. Saya yang lengkap aja sering menyerah. Saya sering kali kalau ujian nggak bisa, stres, mual-mual, muntah-muntah. Saya pengen berhenti sekolah, saya pengen berhenti skripsi. Tapi kenapa dia bisa ya? Saya aja yang sering kali pada waktu ngalami dimarahi sama bos, customer juga nggak puas, kasih komplain dengan barang yang saya jual. Waduh, saya stres, saya pengen bunuh diri. Kok dia enggak ya, dia bisa bertahan ya? Di sana, pada saat kita berjuang dengan iman kita bertahan
di dapur perapian yang saat ini kita hadapi, saudara nggak tahu loh, akan ada banyak orang yang melihat hidup saudara dan mereka melihat Tuhan di dalam dapur perapian yang menyala-nyala yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, dapur perapian adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Tapi dapur perapian juga kesempatan untuk orang lain melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Dapur perapian itu mendatangkan promosi, saudara. Jadi dapur perapian bukan hanya kesempatan untuk kita melihat Tuhan, bukan hanya kesempatan di mana orang lain juga bisa melihat Tuhan, tetapi dapur perapian, api persoalan dalam hidup saudara dan saya, itu mendatangkan promosi. Daniel pasal 3 ayat 30 kita tahu endingnya. Pada saat mereka bertahan di dalam imannya, mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tidak meninggalkan imannya, mereka tidak menyerah. Mereka bertarung dengan imannya sampai akhir. Saudara, apa yang terjadi? Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Katakan tinggi bersama-sama dengan saya. Tinggi, saudara. Saudara mau ditinggikan Tuhan? Saudara mau mengalami promosi ilahi? Jadilah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia punya iman yang bertahan. Ya? Dan bukan hanya itu. Karena ayat yang ke-28, ayat ke-29 dikatakan bagaimana seluruh Babel memuliakan Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja, dirinya sendiri ya, Nebukadnezar sendiri ya, dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara, ini promosi yang terjadi karena ada proses yang kita lalui. Ada api persoalan yang kita jalani. Ada dapur perapian yang hebat. Semakin besar masalahnya, biasanya promosinya makin tinggi. Semakin besar masalahnya, biasanya promosinya makin tinggi. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Kalau lagi punya masalah, kalau lagi ada masalah, jangan buru-buru berkata, aduh Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tuhan kok tinggalkan saya? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sering saya ulang berkali-kali, jangan membuat kehadiran masalah membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan gak meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kita harus mengatur fokus kita, jangan buru-buru melihat dapur perapian kemudian sebagai satu nasib sial. Kita orang yang paling menderita, kita orang yang paling hina, kita orang yang paling ditinggalkan, kita orang paling susah di dunia ini. Jangan gitu, saudara. Ayo kita hadapi. Kalau persoalannya berat, Pak, nggak pernah loh saya seumur-umur ngalami persoalan seberat ini. Wah, itu bagus. Loh, kok bagus sih, Pak? Saya tidak berkata, saya tidak sedang bersyukur dengan kesusahan saudara. Tidak. Tapi inilah yang saya ingatkan pada diri saya. Kalau hari ini saya punya problem yang berat, yang nggak bisa saya atasi, seumur-umur saya belum mengalami ini, saya langsung ingetin diri saya. Wah, bentar lagi naik kelas. Halo? Bentar lagi naik kelas. Saya kemarin saksi ya, saudaraku. Venue, hotel, tempat kita beribadah biasanya dinyatakan pilot dan disita oleh pengadilan. Bukan hal yang mudah, saudara, pada saat saya mendengar kabar itu.
Karena saudara tahu bahwa kita baru saja memperpanjang kontrak itu pada waktu persis sebelum pandemi. Kita baru pakai tempat itu 3 kali. Dan kita nggak bisa pakai lagi sampai hari ini. Dan mungkin seterusnya. Karena hotel itu sudah dinyatakan pilot. Saya sangat bersedih untuk pemilik hotel. Karena pemilik hotel kita tahu sudah banyak sekali berbuat hal yang baik bagi kita. Tetapi kita juga tahu, saudaraku, saya mulai berpikir, Tuhan, bagaimana nanti uangnya yang sudah nyantol di sana, yang nggak bisa keluar dari kontraknya. Saya sudah nggak tahu lagi bagaimana uang itu bisa kembali. Saya juga nggak tahu lagi nanti setelah pandemi ini berakhir, kita diizinkan untuk ibadah tatap muka lagi, onsite lagi. Mau ibadah di mana? Nggak tahu. Tapi saya diingatkan sama Tuhan. Riz, kamu ingat nggak? Sejak pertama kamu mulai dengan 4 orang, bertambah 10 dan seterusnya, saudaraku. Setiap kali kita kemudian mentok, diputus sepihak kontraknya, gak bisa lanjut lagi di satu tempat, Tuhan pasti tambahin kita jadi lebih besar. Saudara pasti ingat yang mungkin mengalami bersama dengan kami, persis sebelum kita pindah ke tempat yang baru ini pun, saudara tahu bahwa kita diberi kabar bahwa hotelnya nggak bisa dilanjut lagi. Waktu kita udah nyaman-nyamannya, dikatakan hotel nggak bisa dilanjut lagi kontraknya. Dan kita pindah ke tempat yang baru. Dan kalau saudara ingat, dari tempat yang lama ke tempat yang baru, kita jadi makin besar, kita dipercaya lebih banyak orang lagi. Dan saya semakin kuat iman saya dan saya berkata, ya Tuhan, saya tahu. Setiap kali kita nyaman, sarangnya digoyang, bukan untuk Tuhan itu benci saudara, Tuhan gak suka saudara hidup enak, bukan. Justru Tuhan lagi bawa kita untuk naik level, untuk naik kelas. Saudara masih ingat kalau saudara sekolah, ujiannya anak SD kelas 1 sama SMA kelas 1 berat mana? Ya berat SMA kelas 1. Jadi kalau hari ini saudara mengalami hal yang berat, haleluya, pada saat saudara menyadari bahwa ini waktunya saudara bertahan dan berjuang sampai akhir. Karena kalau saudara bertahan, saudara berjuang sampai akhir, promosi pasti terjadi. Haleluya. Saudara, 3 hal ini kiranya menolong saudara dan saya untuk melihat dapur perapian dari sudut pandang Tuhan. Dapur perapian yang menyala-nyala, api persoalan hidup yang begitu berat. Itu tidak berarti Tuhan meninggalkan saudara. Itu tidak berarti bahwa Tuhan benci sama saudara. Seringkali masalah Tuhan pakai untuk membentuk karakter saudara dan saya. Untuk menjadikan saudara semakin hari serupa dengan gambaran Tuhan. Dan itu memuliakan Tuhan. Itu membawa berkat bukan hanya bagi kita, tetapi orang-orang di kanan kiri kita. Haleluya. Mari kita melihat dapur perapian sebagai satu kesempatan untuk hari ini kita lihat dan mengandalkan kuasa Tuhan. Hari ini biarlah kita percaya satu kali waktu Tuhan akan menyatakan kepada saudara dan saya dapur perapian yang sedang kita alami ini akan membawa kesaksian yang harum bagi namanya. Di mana orang bisa lihat Tuhan. Wih, kok bisa ya kamu ngalami kayak gini dan tetap bersyukur? Oh, saya punya Tuhan yang hebat. Oh, saya mau kenal Tuhan yang hebat itu. Itu yang akan terjadi dengan hidup saudara. Itu yang akan terjadi dengan orang-orang di kanan kiri saudara. Karena lewat hidup saudara mereka lihat Tuhan. Dan jangan lupa, ada persoalan, itu waktunya naik kelas. Kalau saudara menyelesaikannya dengan benar, waktunya kita alami promosi dari Tuhan. Saudara siap? Saudara siap? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Dapur perapian tidak selama-lamanya jelek. Bahkan sering kali Tuhan memakai dapur perapian yang menyala-nyala untuk menunjukkan bahwa kami ini manusia terbatas. Kami perlu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kehidupan kami yang mungkin saat ini ada 1-2 di antara kami masih tinggal dalam dapur perapian yang menyala-nyala dalam keadaan yang terikat. Tidak mampu menemukan jalan keluar. Tidak tahu harus berbuat apa. Saudaraku, terimalah pertolongan dari Tuhan. Lihatlah Tuhan, alami kuasa Tuhan. Dan aku berdoa supaya hidupmu juga dipakai untuk menjadi kesaksian yang mengenalkan Tuhan kepada banyak mereka yang hari ini masih tinggal di dalam kegelapan. Dan kiranya Tuhan, kami terus kuat dan bertahan sampai akhir. Karena kami percaya ada promosi yang Tuhan sediakan bagi mereka-mereka yang punya iman yang bertahan.
Iman walaupun kondisi perekonomian tidak baik. Iman walaupun kondisi keluarga masih belum beres. Iman walaupun keadaan belum seperti yang kami harapkan. Kami percaya mereka yang bertahan sampai akhir, promosi ilahi akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami melihat dapur perapian dari sudut pandang Tuhan, sehingga kami punya iman yang bertahan sampai pada akhirnya. Dan hidup kami diasah semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Kami terima firman-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu, dan kami mengalami pertolongan dari firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Tetap kuat, tetap berjuang sampai akhir. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini Allah yang sama, kuasa yang sama tidak berubah menyertai engkau dan aku. Dan memberkati engkau, membawa engkau untuk melewati air, api, apapun itu persoalan yang saat ini kita hadapi. Sehingga kita berkemenangan. Kita tidak dihanguskan oleh api persoalan. Kita tidak dilemahkan oleh api persoalan. Kita tidak kalah oleh api persoalan. Justru kita melihat Tuhan. Justru orang lain akan melihat Tuhan. Dan justru kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.